Halo semuanya, gue Billy, dan kemarin gue datang ke acara nobar film Demon Slayer Infinity Castle yang ada di Tangerang guys. Kemarin gue nonton bareng bersama Katana ID, atau kepanjangannya itu adalah Kabupaten Tangerang Nakama. Nah, tadinya gue pikir mereka ini cuma ngadain event nobar untuk film-film One Piece aja. Tapi ternyata, menjelang penayangan film Demon Slayer Infinity Castle, mereka ngasih info kalau mereka juga akan mengadakan event nobar untuk film tersebut. Nah, kalau kalian ngelihat video short gue yang sebelumnya, kalian pasti tahu kan kalau gue tuh lagi sibuk maraton animenya. Jadi, gue ini agak sedikit ketinggalan info guys terkait event nobar dari Katana ID ini. Tapi untungnya, walaupun gue sedikit ketinggalan, gue masih bisa mendapatkan seat yang masih tersisa di sana. Nah, jadi di antara 420 orang lebih yang hadir di acara nobar tersebut, salah satunya ada gue di sana. Sebenarnya gue datang ke sana itu sendirian, nggak sama temen, nggak sama pacar, ya. Tapi meskipun begitu, gue sangat bersenang-senang sih di sana. Gue sampai di tempat tuh mungkin sekitar jam 5-an, karena batas registrasi tiketnya itu juga jam 5 pas, jadi gue langsung cepet-cepet buat nukerin tiketnya. Dan untungnya itu masih bisa ya. Di sana gue mendapatkan tiket nontonnya dan beberapa merchandise yang dimasukin ke dalam tote bag-nya. Dan setelah gue mendapatkan tiketnya, gue pun langsung masuk ke dalam bioskopnya yang ada di lantai 2. By the way, ini gue baru masuk ke dalam bioskopnya ya, belum masuk ke dalam studionya. Karena kan filmnya ini dimulai jam 7 kurang guys. Jadi, Katana ID ini memiliki beberapa kegiatan sambil menunggu penayangan filmnya ini dimulai. Seperti menyelesaikan beberapa misi dan bermain game. Nah, sesampainya gue di dalam bioskop, ternyata di sana udah rame banget yang datang. Mereka semua lagi bermain tebak-tebakan gitu seputar anime Demon Slayer, dan yang berhasil menjawab dengan benar, itu mereka bakal dapat hadiah guys. Jujur, sebenarnya gue pengen banget ya hadiahnya, tapi sayang gue nggak bisa menebak setiap pertanyaan yang diberikan oleh MC-nya. Jadi ya, sampai acara selesai gue nggak dapat hadiah apa-apa sih guys. Mengesedih anjir. Tapi meskipun gak dapat hadiah apa-apa, di sana gue tetap bersenang-senang sih. Karena pembawaan MC-nya yang cukup seru, hal itu membuat gue jadi terhibur sepanjang acaranya guys. Sumpah, acara sebelum penayangan filmnya dimulai, itu bener-bener seru banget. Sampai-sampai, gue tuh gak ngerasa tiba-tiba waktu udah menunjukkan pukul 6 sore. Nah, di jam 6 sore ini, orang-orang tuh pada beristirahat guys. Ada yang pergi makan, ada yang beribadah, bahkan ada yang foto-foto sama cosplayer juga. Oke, ngomong-ngomong soal cosplayer, di sana tuh banyak banget orang-orang yang cosplay guys. Mau itu panitianya ataupun pengunjungnya. Karena seingat gua, mereka juga memberikan hadiah kepada pengunjung yang datang dengan cosplay terbaik. Jadi, saat gue datang ke acara nobarnya kemarin, gue ngeliat banyak banget orang-orang yang cosplay karakter-karakter dari Demon Slayer, guys. Ada Tanjiro, ada Nezuko, Zenitsu, Inosuke, dan masih banyak lagi. Seingat gue yang paling banyak tuh cosplay Muichiro ya. Kalau nggak salah tuh ada 3 orang kayaknya yang cosplay Muichiro, dan mereka semua itu cosplaynya cakep-cakep sih. Jadi saat jam istirahat tiba, yaitu jam 6 sore, mereka itu pada foto-foto sama pengunjung yang ada di sana guys. Termasuk gue juga sih. Tapi gue nggak foto sama semuanya. Di situ gue foto sama satu cosplayer doang. Dia cosplay karakter Inosuke, tapi versi ceweknya gitu. Dan sumpah dia cakep banget sih. Nah, setelah istirahat, jam setengah 7 kita mulai siap-siap buat masuk ke dalam studionya guys. Dan menurut gue, ini momen yang paling bete sih. Karena kenapa? Karena antrian buat masuk ke dalam studionya itu rame banget. Dan juga antriannya itu nggak jalan ya di awal. Gue nggak tahu ada masalah apa, tapi pokoknya waktu itu kita sempat berdiri lumayan lama di depan pintu studionya. Sampai-sampai penayangannya tuh sedikit delay guys dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, karena gue ini orang yang gak suka sama keramaian, jadi gue lebih milih buat nunggu di belakang aja sih, menjauh dari antrian. Dan setelah beberapa saat kita menunggu, akhirnya pintu studio pun dibuka, dan para pengunjung pun diizinkan untuk masuk ke dalam studionya. Nah, setelah gua masuk ke dalam studionya, di situ gua bener-bener dibuat terpukau guys, sama layar yang sangat besar dan tempat duduk yang banyak banget. By the way, gua nontonnya ini di Starium ya. Emang gak sebesar dan seluas IMAX, tapi menurut gua ini juga udah lebih dari cukup sih. Jadi ya, karena badan gue ini udah cukup pegal karena kebanyakan berdiri terus, gue pun langsung naik ke atas dan mencari tempat duduk gue guys.
Dan setelah ketemu, gue pun langsung duduk manis dan tinggal menunggu filmnya dimulai aja sih. Nah, tapi pas gue lagi duduk, di situ gue sempat ngeliat guys, ada beberapa orang yang kesulitan untuk mencari tempat duduknya. Nah, tapi untungnya di sana banyak panitia juga yang membantu mereka untuk mencarikan tempat duduknya itu. Salut sih sama panitianya, mereka bisa membantu para pengunjung yang ada di sana supaya acara bisa tetap berjalan dengan kondusif. Nah, setelah semua pengunjung berhasil mendapatkan tempat duduknya, akhirnya film pun dimulai. Dan ini adalah momen yang paling serunya guys. Entah kenapa ya, nonton film di acara nobar kayak gini, itu tuh rasanya beda banget ya ketimbang nonton film sendirian. Sepanjang film tuh gue bawaannya excited banget. Kita semua tuh kompak merasakan setiap emosi yang ada di dalam filmnya guys. Kita semua berhasil dibuat bersemangat, ketawa, merinding, bahkan kita juga berhasil dibuat nangis sama film ini. Sumpah, kemarin tuh banyak banget orang-orang yang nangis pas nonton film ini. Bahkan orang yang di samping gua pun, itu dia nangis kejer banget pak. Karena emang filmnya ini cukup sedih sih. Ya buat kalian yang udah nonton filmnya pasti tahu ya kenapa banyak orang yang nangis pas nonton film ini. Tapi kalau kalian nanya apakah gua nangis, jujur jawabannya enggak guys. Karena emang gua tuh bukan tipikal orang yang gampang nangis, apalagi kalau hanya sekedar melihat backstory pada suatu karakter. Bahkan ya, sedikit fun fact nih. Sebelum gua datang ke bioskop, di situ gua sempat beli tisu dulu guys. Buat jaga-jaga takut di dalam bioskop tuh gua nanti nangis. Soalnya pas nonton film yang Mugen Train dulu, itu gua nangis kejer banget, banjir pokoknya. Tapi ternyata untuk film yang Infinity Castle ini, itu nggak berhasil ngebuat gua nangis. Tapi meskipun begitu, perlu gue akui sih, kalau cerita masa lalu si Akaza ini emang cukup menyedihkan. Gue sangat mengerti kalau kalian banyak yang nangis pas nonton film ini. Itu sangat wajar, karena emang ceritanya ini sangat memilukan sekali. Oke, lanjut ke pengalaman menontonnya. Saat filmnya sudah selesai, semua orang yang ada di sana itu kompak bertepuk tangan guys, termasuk gua juga sih. Rasanya itu bener-bener merinding dan puas banget, apalagi pas si Nakime mainin alat musiknya. Terus kamera langsung bergerak menyoroti setiap sudut Infinity Castle dengan cepat. Itu bener-bener epic banget guys. Gua yang menontonnya pun itu ngerasa kayak lagi naik roller coaster anjir. Bener-bener cinema experience banget sih. Gua rasa kalian gak akan bisa ngerasain ini kalau kalian nontonnya itu cuma di HP ya. Lagian menurut gue sayang banget sih kalau kalian gak nonton film ini di bioskop. Karena film ini tuh mempunyai visual yang bener-bener cakep banget guys. Jadi saran dari gua, kalau kalian punya duit lebih, mending kalian nonton di bioskop aja sih. Karena itu bakalan worth it banget. Kalau misalkan kalian nanya, Bang, emang apa bedanya sama nonton film bajakan di HP? Kalau dari cerita, mungkin emang tetap sama. Tapi untuk experience atau pengalaman menontonnya, itu pasti bakalan berbeda guys. Percaya sama gua. Film ini memberikan pengalaman menonton yang seru banget. Banyak pertarungan epik dengan visual yang memanjakan mata di dalamnya. Hal tersebut tuh berhasil membuat gua kagum terhadap setiap pertarungan yang ada di dalam film ini. Untuk ratingnya sendiri, mungkin gua bakal kasih film ini rating 8/10. Oke, jadi itu dia review singkat dari gua untuk film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ini. Setelah filmnya selesai, sebenarnya gue langsung pulang ke rumah guys. Walaupun masih ada sesi foto-foto gitu bareng sama panitia, tapi karena waktunya ini udah terlalu malam dan jarak ke rumah gue juga itu lumayan jauh, jadi gue lebih milih buat pulang duluan. Sebenarnya gue pengen banget sih ikut foto-foto, cuma ya udah keburu ngantuk. Oke, mungkin segitu aja cerita gue datang ke event nobar Demon Slayer yang diadakan oleh Katana ID ini. Sebuah pengalaman yang bener-bener seru banget sih, bisa bermain game dan menonton film bersama banyak orang. Sumpah, gue suka banget sama acara nobar kayak gini. Mungkin gue bakalan datang lagi sih kalau misalkan nanti bakal ada acara nobar lagi. Terima kasih buat Katana ID karena udah ngadain event nobar yang sangat seru ini. By the way, hampir semua footage yang ada di video ini itu gue dapatkan dari tim dokumentasi dari Katana ID ini ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.